Pencalonan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI akhirnya disetujui sama DPR dalam rapat paripurna ke-9 November lalu. Setelah mendapat surat Presiden dari Joko Widodo dan menjalani serangkaian fit and proper test. Kalau Andika jadi Panglima TNI, siapakah penggantinya di posisi Kasat? Nah, ini akan kita bahas di Quick Insight. Pelantikan calon Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa tinggal menunggu waktu. Menyusul gesernya posisi Marsikal Hadi Cahyanto yang memasuki masa purna bulan ini. Andika Perkasa akan menjalani masa jabatan singkat, yaitu kurang lebih 1 tahun. Karena akhir tahun 2022 beliau sudah memasuki masa pensiun. Dalam waktu setahun ini pula, Andika menghadapi sejumlah tantangan seperti isu pertahanan Papua dan Poso, dinamika Laut Cina Selatan, rencana pembangunan kapal selam tenaga nuklir oleh Australia, dan modernisasi alutsista. Sebelumnya Andika dipilih jadi calon Panglima TNI karena dinilai lebih senior dari 2 bakal calonnya, yaitu KSAL Laksamana Yudo Margono dan KSAU Marsikal Fajar Prasetyo. Selain itu, ada kedekatan dengan Presiden Jokowi, lantaran beliau pernah menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden, pengalaman menangani pandemi COVID-19, konflik di Papua, juga dinilai ideal untuk kerangka pemilu di 2024. Lalu siapa calon pengganti beliau di Kasat? Anggota Komisi 1 DPR fraksi Nasdem Muhammad Farhan bilang, ada 4 sosok calon kuat calon Kasat, yaitu Pangkostrat Dudung Abdurrahman, Kasum TNI Eko Margiono, Wamenhan Muhammad Herindra, dan Kepala Badan Intelijen Strategis Joni Supriyanto. 4 jenderal bintang 3 ini terbukti memimpin kesatuan operasional, teritorial, maupun struktural yang sudah lengkap dan memiliki kesempatan yang sama. Walaupun keempatnya punya kesempatan yang sama, usia juga perlu dipertimbangkan, khususnya yang masa pensiunnya tahun 2025. Karena harus berpotensi menjadi Panglima TNI menggantikan Andika yang menjabat kurang lebih 1 tahun. Nah, kalau dilihat dari masa pensiun, Eko Margiono sangat berpeluang karena masa pensiunnya di Mei 2025. Lalu Dudung, November 2023, Herindra, November 2022, dan Joni pada Juni 2022. Pangkostrat Letjen Dudung Abdurrahman pernah menjabat sebagai staf khusus Kasat dan Waster Kasat, Gubernur Akmil dan Pangdam Jaya menggantikan Eko Margiono. Sementara, Kepala Staf Umum TNI, Letjen TNI Eko Margiono juga pernah menempati beberapa jabatan strategis di TNI AD, di antaranya Gubernur Akmil dan Kopassus, Pangdam Jaya, Pangkostrat, dan kini Kasub TNI. Kemudian Letjen TNI Herindra. Sebelum menduduki jabatan sebagai Wamenhan, beliau juga pernah menjabat sejumlah posisi bergengsi, yaitu Danjen Kopassus, Irjen TNI, dan Kasum TNI. Dan yang terakhir, Kepala Badan Intelijen Strategis TNI, Letjen Joni Supriyanto, juga pernah menduduki posisi staf khusus Kasat, Wakil Bais TNI, Pangdam Jaya, dan Kasum TNI. Nah, gimana menurut lo tentang hal ini? Siapakah sosok yang pas menggantikan Andika Perkasa sebagai Kasat? Tulis komentarnya di bawah. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk update video explainer kayak gini. Nah, minggu lalu gue pernah ngebahas tentang maskapai Garuda Indonesia yang terancam pilot. Ada Agus Setianto di Facebook bilang, setuju, sebaiknya ditutup dan diaudit dulu akar permasalahannya. Sudah bertahun-tahun beroperasi, tapi malah merugi. Jadi, yuk bersuara di kolom komen untuk gue bacain di minggu depan.